Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane? Tentu semua kita di dalam keadaan sehat. Oke, babi merupakan binatang yang sebagian orang mengatakan itu najis. Tapi sebagian orang atau suku di Indonesia, beberapa suku, babi itu adalah binatang yang sangat dicari. Biasanya untuk pesta adat. Tanpa babi, itu dinyatakan tidak sah. Jadi babi itu merupakan sajian, kehormatan beberapa pesta adat yang ada di Indonesia. Nah, tapi di sisi lain, babi itu sesuatu yang sangat najis dan haram. Nah, menurut Cak Ompong, binatang satu ini paling heboh dibahas di Indonesia. Jadi bisa untuk mematikan produk orang lain, sekaligus untuk brand awareness, sekaligus juga bisa untuk menaikkan ketenaran seseorang hanya gara-gara babi. Jadi babi itu bisa membuat orang menjadi tenar, bisa orang membuat jadi jatuh, perusahaan bisa bangkrut gara-gara babi. Nah, bagaimana selanjutnya pokok bahasannya? Saya akan memberi judul adalah babi yang membabi buta dan membodohkan. Bagaimana ulasannya? Tetap bersama Cak Ompong. Oke, kita lanjut. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman. Beberapa waktu yang lalu di Kota Depok, tepatnya di Sawangan, itu dihebohkan dengan babi ngepet. Jadi babi ngepet ini membuat resah masyarakat. Karena ditengarai ada beberapa warga kehilangan barangnya, sehingga setiap kali muncul babi ngepet ini, itu masyarakat resah. Punya usut, ternyata babi ngepet itu adalah semacam rekayasa yang diciptakan oleh seorang ustadz yang bernama Adam Ibrahim. Nah, jadi kehebohan dan keresahan masyarakat itu sudah sangat resah lah. Sampai LIPI mengatakan dan Kemenak mengatakan bahwa babi ngepet itu sejatinya tidak ada. Itu hanya semacam rekayasa hoaks yang diciptakan seseorang untuk meraup keuntungan, membuat dirinya tenar. Itulah yang dilakukan oleh Ustadz Adam Ibrahim. Alhasil sang Ustadz ditangkap polisi. Nah, itu babi ngepet. Yang kedua, perihal babi lagi. Ketika vaksin COVID-19 sudah ditemukan, nah ini banyak isu yang mengatakan bahwa vaksin COVID tersebut, Sinovac dan Astra,
Ganesha, nah, itu dinyatakan mengandung lemak babi. Bayangin itu. Orang bisa percaya seperti itu. Padahal membuat vaksin itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Nah, alhasil, ya pemerintah sudah mendatangkan vaksin COVID agar warganya segera divaksin. Tetapi tidak semudah itu. Banyak yang mengatakan bahwa vaksin itu tidak halal. Ya, saya punya tukang dulu. Pada saat dia memulai kerja di rumah, itu saya tanya, kau sudah vaksin belum? Wah, itu haram Pak katanya. Loh kok bisa haram? Iya itu halal, ada minyak babinya. Bayangkan itu, seorang tukang bisa percaya begitu. Dan ya kalau kita amati baik-baik pada saat COVID rame-ramenya, itu semua orang ya itu membicarakan COVID dan memberi komentar. Bayangkan itu. Dokter yang ahli di bidang penyakit saja tidak berani dia menceritakan. Karena memang COVID itu masih menjadi misterius. Ya, obatnya belum ditemukan. Tapi setelah ditemukan dan didatangkan ke Indonesia, itu tidak semudah itu. Pemerintah melakukan vaksinasi kepada warganya. Ya kalau kita ingat, itu sampai seorang Presiden Joko Widodo itu menjadi orang yang pertama untuk divaksin agar warga itu percaya. Ya, setelah divaksin itu juga ada isu. Oh, ternyata vaksinnya tidak dimasukkan, pura-pura. Coba itu. Luar biasa memang. Gara-gara babi ya, yang membabi buta itu bisa membodohkan sebegitu banyak warga. Hanya gara-gara babi. Kalau saya, ya Cak Ompong ini, kalau saya sudah menganggap sesuatu itu najis, mengucapkannya saja saya males. Nah ini tidak. Kita mengatakan babi itu najis, tapi paling sering ya isu babi itu mengemuka di Indonesia. Nah ini aneh memang. Nah ini sudah yang kedua. Jadi yang pertama tadi babi ngepet, itu untuk menaikkan citra seorang Ustadz Adam Ibrahim. Nah sekarang vaksin yang dinyatakan mengandung lemak babi. Nah itu luar biasa itu. Saya kadang-kadang bingung, kok bisa itu loh? Dari mana? Apakah dia sudah pernah cek di laboratorium? Nah itu juga luar biasa. Tapi alhasil berkat kerja keras Pak Jokowi dan aparat pemerintah, nah, warga Indonesia sudah hampir ya lebih dari 80% sudah divaksin. Artinya ya pandemi sudah mulai digeser ke endemi. Nah, akhir-akhir daripada vaksinasi, nah ini justru orang-orang yang tadinya mengatakan bahwa vaksin itu ada lemak babi, pada antrian vaksinasi itu banyak kali dia nomor 1 di depan. Jadi itulah uniknya Indonesia. Mengenai babi, kita bisa menjadi bodoh. Oke? Nah, yang ketiga yang sedang rame, yaitu nasi padang babi. Nah, ini juga unik ini. Setelah Cak Ompong membaca secara detail, oh ternyata si pemilik kuliner ini, itu dia ingin membuat semacam new brand, diferensiasi ya
Biasa itu di dalam marketing itu sering disebut diferensiasi dan unik. Ya memang selama ini kita tidak pernah mendengar rumah nasi Padang. Nasi Padang itu biasanya ya rendang, gulai, gulai kepala kakap dan lain sebagainya. Tapi ini adalah nasi Padang babi. Nah, itu ramai sekali dibahas ya. Sampai seorang Anwar Abbas ya, yang jabatannya begitu tinggi membahas hal yang sangat remeh-temeh. Dan saya tidak tahu apakah itu jadi ditangkap polisi dan lain sebagainya. Nah, maksud saya sebetulnya kalau ada seseorang seperti itu ya ditanya maksudnya apa, ya kan? Karena kalau itu sampai ke rendang, wah ini sebetulnya rendang itu akhirnya bertambah terkenal. Jadi selama ini kita hanya mengenal rendang daging sapi, rendang daging kambing, ya, rendang ayam. Nah, ini ada rendang babi. Kalau Cak Ompong melihat, artinya rendang itu semakin terkenal. Kalau saya melihat dari sisi positifnya. Nah, bagaimana dengan bakso, bakmi? Bak itu kalau kita artikan itu sebetulnya juga ya daging. Nah, karena mayoritas orang Chinese itu penggemarnya itu babi, makanya tanpa menyebut daging babi juga orang sudah mengartikan daging babi. Sama dengan rendang. Orang tidak perlu dia sebut rendang apa. Orang pasti sudah yakin bahwa itu adalah rendang daging sapi. Tapi begitu disebut itu rendang babi, ya bagi yang nggak suka atau yang najis, menganggap babi itu ya jangan dibeli. Iya kan? Gampang kan? Orang yang menjual itu pasti menyebutnya rendang babi gitu. Nah, untuk yang tidak suka babi ya jangan dibeli. Gitu aja kok repot. Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur, rendang itu menjadi terkenal bahwa rendang itu bisa digunakan untuk menu yang lain. Kalau dari sisi positifnya. Nah, cuman kan kita kadang-kadang tadi gara-gara babi itu kita jadi bodoh. Nah, itu pendapat dari Cak Ompong. Ya. Nah, dari kata-kata najis, haram, ada sebagian. Ya, ini saya melihatnya seorang ahli ya di ITB yang memproduksi sabun anti najis. Saya pernah bertanya dalam hati, ya, pakar teknologi menciptakan sabun anti najis. Nah, definisinya najis itu seperti apa? Itu satu. Oke. Yang kedua, kalau sabun itu sudah kita gunakan untuk membersihkan material yang najis, apakah material tersebut sudah tidak najis? Nah, ini logika berpikirnya itu kadang-kadang tidak masuk. Saya ambil contoh, babi. Nah, itu najis itu. Materialnya najis sudah. Lalu dicuci dengan sabun anti najis. Pertanyaan Cak Ompong, apakah babi itu sudah nggak najis? Artinya apa yang ingin Cak Ompong sampaikan? Kenapa kita membuat satu produk atau membuat brand awareness dengan membubuhkan kata-kata yang sebetulnya tidak bersifat universal? Ya, alhasil saya coba cari di Indomart, ya di Alfamart atau di mana-mana, sabun anti najis itu tidak melebihi pangsa pasarnya dibandingkan Lifebuoy atau Lux atau apa. Ya. Jadi maksud saya ya kita yang apalagi ini seorang profesor ini. Kalau menurut saya
memproduksi sesuatu itu sebetulnya tidak perlu melibatkan kata-kata yang tidak bersifat umum. Walaupun kita tahu bahwa kita ingin menyasar target market tertentu. Ya, saya masih ingat sekali itu ketika ada peristiwa 212, demo 212, bagaimana itu boykot sari roti. Ya, sampai sahamnya begitu anjlok banget. Ya. Nah, pada saat yang bersamaan muncullah 212 Maret. Apa yang terjadi saat ini? Sari roti tetap berkibar. 212 Maretnya nggak tahu ini seperti apa ujung-ujungnya. Artinya apa? Artinya konteks bisnis itu dia sifatnya umum dan universal. Dia hanya mengenal 4P. Ya. Price, product, place, dan promotion. Nah, jadi ya itu mungkin saran saya kepada sang profesor. Kalau ingin melaunching produk, ya hendaknya memikirkan seperti itu. Tidak perlu menggunakan kata-kata najis. Sebab begitu kita sedikit kritik, apakah babi kalau dicuci dengan sabun anti najis, lalu babi itu tidak najis? Oke, demikian ulasan Cak Ompong. Sampai kita ketemu lagi.